Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syukri. Kali ini kita akan membahas tentang suatu penelitian atau sebuah jurnal yang dilakukan oleh Ayu Ogi Padmi dan Hari Setiawati. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang berjudul tentang the effect of implementation of the internal control system and the implementation of good corporate governance principle on the quality of financial report. Case study at Amanah Insani Islamic Community Financing Bank. Jadi kali ini kita akan membahas informasi-informasi apa saja, temuan-temuan apa saja yang akan kita dapatkan di dalam suatu penelitian atau suatu jurnal yang dilakukan oleh Ayu Ogi Padmi dan Hari Setiawati. Di dalam jurnal yang akan kita bahas pada kali ini, kita akan membagi beberapa section untuk menggali informasi-informasi apa saja yang bisa kita temukan melalui jurnal yang akan kita bahas pada kali ini. Nah, untuk section pertama, kita akan membahas tentang introduction, pendahuluan atau perkenalan. Ada beberapa poin-poin yang akan kita suguhkan melalui informasi-informasi yang kita dapatkan melalui introduction atau section perkenalan atau pendahuluan pada jurnal penelitian yang akan kita bahas ini. Yang pertama, bidang kajian. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Kemudian yang kedua, konteks atau latar belakang dari penelitian ini adalah apa pengaruh yang diberikan oleh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas dari laporan keuangan. Nah, kemudian yang ketiga, ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Nah, pada penelitian ini terdapat topik atau penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai sumber dalam melakukan atau acuan dalam melakukan penelitian ini. Nah, beberapa peneliti terdahulu mengemukakan bahwa seperti penelitian yang dilakukan oleh Patti, Noviolanita, dan Yusniar. Nah, mereka menunjukkan dalam penelitiannya bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, di dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Setiawati di tahun 2017 menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, dari dua hasil temuan atau dua penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengemukakan bahwasanya penerapan sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip good corporate governance memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap laporan keuangan. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiani dan Ardiansyah dan Gunawan. Nah, mereka mengatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan prinsip good corporate governance tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, maka dari itu, berdasarkan rujukan dari peneliti terdahulu, peneliti pada jurnal ini atau pada penelitian ini membahas secara jelas dan secara khusus sehingga terfokus kepada bagaimana penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap suatu kualitas laporan keuangan. Nah, kemudian celah atau kekosongan apa saja yang menjadi pembeda di antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya.
Nah, di dalam penelitian ini, peneliti secara khusus dan lebih terfokus membahas bagaimana pengaruh penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu terjadi perbedaan temuan yang mengatakan di antara peneliti yang satu dengan peneliti yang lain menemukan bahwasanya ada yang mengatakan penerapan sistem prinsip-prinsip good corporate governance ini tidak memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan. Sementara pada penelitian terdahulu lainnya mengatakan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap suatu laporan keuangan. Nah, kemudian alasan apa saja dan mengapa peneliti melakukan penelitian ini? Nah, peneliti melakukan penelitian ini ingin melihat seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Masyarakat Syariah Amanah Insani atau Amanah Insani Islamic Community Financing Bank. Nah, kemudian yang selanjutnya, tujuan penelitian atau pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian yang diuji dalam penelitian ini. Nah, pada penelitian ini terdapat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, hipotesis yang kedua, terdapat pengaruh prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terhadap kualitas laporan keuangan. Itu untuk section yang pertama. Jadi ada 6 informasi atau 6 poin yang kita kedepankan di dalam section pertama ini terkait dengan introduction. Oke, kita lanjut kepada section yang kedua, yaitu tentang metode atau metode. Untuk poin yang pertama, apa yang diteliti oleh peneliti. Nah, yang diteliti oleh peneliti adalah pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Masyarakat Syariah Amanah Insani. Nah, yang kedua, jenis penelitian apa yang digunakan. Nah, pada penelitian ini metode atau jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Yang ketiga, desain apa yang dilakukan dalam penelitian ini. Nah, pada penelitian ini, paradigma penelitian ini menekankan kepada ketetapan metode pengukuran, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data dilakukan untuk menguji hipotesis menggunakan teknik statistik mercubuana. Kemudian poin yang selanjutnya itu, siapa yang dijadikan sampel atau populasi dalam penelitian dan berapa jumlah informan atau sampel yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini yang digunakan sebagai sampel atau populasi adalah seluruh pegawai dari kantor Bank Syariah Amanah Insani, yaitu sebanyak 60 orang pegawai yang dijadikan sampel dan populasi dari penelitian ini. Nah, kemudian teknik sampling apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Hal ini dilakukan karena semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Nah, teknik sampling jenuh ini adalah teknik pengambilan sampel jika semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, istilah lain dari teknik sampling jenuh ini adalah teknik sampling sensus. Nah, kemudian kita masuk kepada poin selanjutnya, teknik pengumpulan data atau instrumen pengumpulan data apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data atau alat atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel dan instrumen penelitian yang digunakan dengan teknik sampling jenuh atau teknik sampling sensus tadi. Nah, poin selanjutnya,
teknik analisis data apa yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menggunakan SPSS 23. Nah, itu yang digunakan sebagai teknik analisis data yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir pada poin section kedua ini yaitu metode. Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama itu menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, kemudian menentukan variabel apa yang akan diuji. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian. Yang ketiga, menguji validitas populasi dan sampel yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir setelah mendapatkan variabel, sampel dan populasi, dan kemudian menguji validitas populasi dan sampel yang telah ditentukan. Yang terakhir itu menganalisis data atau teknik analisis data menggunakan SPSS 23. Selanjutnya kita akan membahas dari section selanjutnya, yaitu tentang result and discussion atau hasil temuan dan diskusi. Nah, pada hasil temuan, pada penelitian ini yang menjadi temuan atau hasil penelitian berdasarkan pertanyaan hipotesis atau tujuan penelitian yang sudah dinyatakan pada bagian section introduction tadi, yaitunya nilai P, value variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,00 dengan koefisien positif. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 H1 atau hipotesis 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, kemudian nilai P value untuk variabel good corporate governance sebesar 0,000 dengan koefisien positif. Nah, nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 hipotesis 1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu berdasarkan pertanyaan atau hipotesis dari introduction atau pendahuluan tadi, dapat dideskripsikan bahwasanya hasil atau temuan dari penelitian ini seperti yang kita jelaskan tadi. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk kepada discussion atau diskusi. Poin yang pertama yaitunya ringkasan temuan atau temuan utama dalam penelitian ini. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Syariah Amanah Insani. Nah, yang kedua, perbandingan hasil penelitian dengan temuan penelitian yang relevan sebelumnya. Nah, pada temuan ini yang diangkat dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, sedangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya dapat ditemukan bahwasanya temuan dan hasil yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya menyatakan bahwa pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Nah, kemudian keterbatasan penelitian ini terkait dengan metode yang digunakan. Seperti yang kita bahas pada section sebelumnya terkait dengan metode atau metode. Keterbatasan metode penelitian ini adalah hanya menggunakan teknik pengambilan sampel sebagai data primer. Nah, dan hanya menggunakan kuesioner sebagai instrumen dalam penelitian ini.
Selanjutnya, rekomendasi penelitian lanjutan berdasarkan temuan. Saran ataupun rekomendasi dari penelitian ini untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih mempertajam pembahasan dengan mengembangkan 5 prinsip-prinsip dari good corporate governance itu sendiri. Oke, selanjutnya kita masuk pada section atau safety conclusion atau kesimpulan. Hasil dari penelitian utama dari penelitian ini, intinya pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dari laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Syariah Amanah Islamiyah. Nah, poin yang kedua itu tadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, sumbangan temuan atau keilmuan dalam penelitian ini terhadap penelitian yang relevan. Dalam kajian ini dapat kita pahami bahwa penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan atau lembaga keuangan, sehingga dapat menjadi acuan dan gambaran dalam menilai suatu perusahaan yang baik. Nah, yang terakhir, pada poin kesimpulan ini atau conclusion ini, implikasi dari hasil penelitian ini. Nah, yang dapat kita jadikan implikasi pada penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang sangat signifikan dari penerapan sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Masyarakat Syariah Amanah Islamiyah. Artinya, implikasi yang dapat kita tarik atau kesimpulan yang dapat kita tarik pada penelitian ini, yaitunya bahwasanya dengan menggunakan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance memberikan dampak positif atau pengaruh yang signifikan terhadap suatu kualitas dari laporan keuangan. Itu section dari conclusion atau bagian dari kesimpulan. Kemudian yang terakhir, pada section kita yang banyak, kita masuk kepada abstrak. Nah, poin yang pertama, apa yang menjadi mendeskripsikan apa yang menjadi latar belakang pada penelitian ini. Nah, kalau kita lihat dalam sebuah jurnal, sebuah abstrak itu menggambarkan dari keseluruhan jurnal atau penelitian yang dilakukan. Nah, latar belakang penelitian ini adalah pengaruh yang diberikan oleh penerapan sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip dari good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, yang kedua, tujuan dari penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance terhadap kualitas laporan keuangan. Yang ketiga, bagaimana penelitian ini dilakukan? Nah, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan seluruh pegawai di kantor Bank Syariah Amanah Islamiyah yang berjumlah sebanyak 60 orang untuk dijadikan sampel atau populasi pada penelitian ini. Nah, kemudian temuan penelitian yang diperoleh. Nah, adapun temuan penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Syariah Amanah Islamiyah. Nah, yang terakhir, maksud dari temuan penelitian atau rekomendasi yang bisa ditampilkan berdasarkan temuan penelitian ini. Nah,
pada penelitian ini maksud atau temuan atau rekomendasi yang bisa ditampilkan melalui penelitian ini adalah penerapan sistem pengendalian internal yang baik, terarah dan terevaluasi dengan baik untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas laporan keuangan. Nah, pimpinan perbankan syariah diharapkan dapat terus menerapkan prinsip-prinsip dari good corporate governance ini sehingga kinerja pegawai akan terus meningkat, sehingga semakin dipercaya masyarakat, khususnya nasabah, investor dan para petinggi yang menjadi pemangku kepentingan dalam suatu lembaga atau sebuah perusahaan. Nah, itu beberapa poin-poin informasi yang bisa kita kumpulkan melalui abstrak. Nah, yang terakhir itu summary atau sebuah ringkasan. Nah, pada penelitian ini mengangkatkan masalah tentang seberapa besar pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip good corporate governance terhadap suatu kualitas laporan keuangan pada bank pembiayaan amanah masyarakat insani. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa seluruh pegawai kantor Bank Syariah Amanah Insani sebanyak 60 orang yang ditetapkan sebagai sampel dan populasi pada penelitian ini. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau teknik sampling sensus. Nah, teknik analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah ditetapkan, yang telah didapatkan dalam penelitian ini menggunakan SPSS 23. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya pengaruh penerapan sistem pengendalian internal dan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Insani memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan. Kemudian yang terakhir, research gap atau kesenjangan dalam penelitian. Nah, artinya celah-celah atau kekosongan-kekosongan yang ada pada penelitian ini. Nah, untuk research gap atau kekurangan dalam penelitian ini atau kekosongan dalam penelitian ini yaitunya keterbatasan metode penelitian. Nah, pada penelitian ini hanya menggunakan teknik pengambilan sampel sebagai data primer dan hanya menggunakan keterangan sebagai instrumen dalam penelitian ini. Nah, saran dan rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk penelitian selanjutnya yaitunya untuk lebih mempertajam pembahasan dengan mengembangkan kelima dari prinsip-prinsip good corporate governance itu sendiri. Nah, mungkin itu beberapa informasi-informasi yang bisa kita dapatkan melalui penelitian atau jurnal yang dilakukan oleh Ayu Oti Fazmi dan Heri Setiawati. Nah, untuk itu semoga apa yang telah kita bahas tadi, informasi-informasi yang telah kita kupas tadi, semoga bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan kita melalui video singkat saya pada kali ini. Oke, sekian untuk pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.